Iya, nitip biasanya. makanan pasti, nitip minta makanan dari sini iya gitu. Cuma kemarin agak lebih ketat dari biasanya, jadi anak-anak cuma punya waktu buat keluar itu hari 3 pertama jam. doang, 3 jam. Jadi akhirnya kita cuma ngajak dinner, nggak sempat masakin apa-apa ya. Aku masakin apa ini namanya? Masakan Padang kayaknya ya, tapi masakan Padangnya Ini ya ala-ala. ampun Mbak, aku tahu ini kalau di Malang dulu namanya Namanya weci weci. ya. Iya. Pemirsa Silet RCTI, berada jauh dari tanah kelahiran bisa jadi pesona Indonesia tidaklah bisa dilupakan. Bagaimana tidak, meski berada di negeri Eropa yang disebut-sebut sebagai negara kaya, maju dan juga modern, tapi toh orang Indonesia termasuk pula sederet selebriti ini tak pernah bisa melepaskan kecintaannya akan segala sesuatu tentang Indonesia. Buktinya, pasangan Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari yang memutuskan tinggal di Kanada jadi mendadak kalap saat dijamu oleh YouTuber kondang asal Blitar, Jawa Timur bernama Nikmatul Rosida. Pasalnya, meski menetap dan tinggal di Kanada, Nikmatul justru terlihat memasak sederet masakan khas Indonesia seperti ayam cabai hijau, pecel, pastel, lemper hingga bakwan sayur, membuat Cindy jadi kegirangan. Bahkan Tengku Firman dengan semangat langsung menyantap makanan Indonesia tersebut dalam porsi banyak. Ada lobster, ada pastel. Ini apa namanya kue lapisnya bikinnya agak-agak ngantuk jadi ada What we do is you can get your shoes and keep them back Aku here. masakin apa ini namanya? Masakan Padang kayaknya ya, tapi masakan Padangnya Ini ya ala-ala. ampun Mbak, aku tahu ini kalau di Malang dulu namanya Namanya weci weci. ya. Iya. Weci namanya. Is it Surabaya or is it Pagi. Taunel-Alu, Mbak? Ya ampun. Ini ada kalio ayam, terus cabai hijau, ada pecel lontong, dia bikin sendiri. Ini musik foto dong foto nih. Ini kacang di sini saja. Spesial itu masakan begini ya jauh-jauh. It's so Paradise here. Paradise. Ada fireplace-nya, ada No, the fire fire's pit. on right Ada now. fireplace also inside. No. We did not put gas in there. Gimana? Enak? Bawa makanan Indonesia nggak ke sana buat adaptasi, kalau iya apa aja. Paling sementara sih kita bawa bumbu-bumbu aja ya. Ya bumbu. Kalau daging kan nggak boleh bawa ya. Iya. Kerupuk yang masih mentah yang tinggal digoreng gitu, sama bumbu-bumbu masak, terus Gitu aja sih itu aja kayaknya. sih. Insya Allah sih enggak, Insya Allah bisa lah beradaptasi karena kita di sana juga ada teman-teman, jadi Iya. Masih banyak orang Indonesia juga. kok di banyak sini. orang Indonesia juga, jadi mungkin semoga disupport sama teman-teman orang Indonesia di sana, jadi beradaptasinya bisa lebih mudah. Lama berada di luar negeri memang membuat Cindy dan Tengku Firmansyah rindu akan masakan Indonesia yang khas dan juga full rempah sehingga tak mudah didapatkan saat berada di luar negeri. Tak heran jika Tengku Firmansyah bahkan semakin kalap saat melihat kebun belakang rumah Nikmatul yang indah ternyata menyimpan sederet tanaman yang menghasilkan bahan-bahan untuk sambal, mulai dari tomat hingga cabai merah dan hijau. Maka ketika Tengku Firmansyah dipersilahkan sang pemilik kebun untuk memetik hasil kebunnya, Tengku Firmansyah pun terlihat sangat antusias memetik setumpuk cabai hingga tomat dalam jumlah banyak. Bahkan sampai-sampai ia memakan langsung tomat segar yang baru dipetik dengan bahagia. Hal ini seolah menunjukkan bahwa bahagia itu sebenarnya sederhana, tak perlu intan, emas, dan berlian. Tapi bisa juga dari sayur sederhana seperti tomat dan cabai yang bisa dijadikan sambal. Menyatu dengan alam. Turun lagi berat badan ntar 10 kilo. Apa aja kamu dapat, coba lihat dulu. Tomat. Wah. Bagus. Itu bawahnya cabe. Cabai. Coba lihat.
pakai spaghetti. Ini buat sambal bikin sambal kecap. Satu meja, udah frozen dia ya? Iya, udah ini ya mbak, hancur ya, dia rusak. Iya, rusak. Yang merahnya. Mbak nggak di frozen ke kulkas mbak? Di frozen, freezer saya banyak. Kita pulang. Bawa bekal banyak. Tani. Bye. Thank you so much. Berkah ya. Sampai ketemu lagi, see you soon. Bye bye. Nggak jadi warga negara sana, tetap jadi warga negara Indonesia. Cuman kita hanya permanent residence aja. Jadi kita memang tinggal di negara tersebut secara permanen, tapi masih bisa bolak-balik ke Indonesia. Tapi warga negara tetap warga negara Indonesia. Lama di luar negeri memang mampu membuat orang Indonesia kena candu rindu akan kuliner Indonesia. Buktinya, bukan cuma pasangan Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah. Pasangan Donna Agnesia dan Dario Sinartia pun diserang rindu semua hal yang berbau Indonesia saat berada di negara Portugal. Dia membawa misi mengantarkan kedua putranya Leo dan Diego yang memilih bersekolah di Portugal. Donna dan Darius pun kompak menikmati kota-kota di Portugal seperti Braga yang terletak di bagian utara sambil mengurus sekolah putra mereka. Bak sambil menyelam minum air, keduanya pun kompak bikin romantis menikmati keindahan kota Braga dan kulinernya bak kencan berdua. Kita tuh nganter anak-anak sekolah dan beda sama kayak di ISEF. Kalau di ISEF kita tinggal taruh udah. Kalau ini kita benar-benar sekolah baru, harus banyak administrasi juga yang diurus, termasuk untuk izin tinggal mereka, nomor kependudukan juga, dan itu semuanya butuh administrasi dan dokumen-dokumen Dan konsentrasi. Yes. Buat brunch, makan pancake. Pancake-nya enak banget kayaknya. Seru, aku cuma berapa hari ya? 3 hari. Di sana cuma 3 hari. 4 hari 3 malam. Iya, terus Donna yang lebih lama sebenarnya sama anak-anak hampir 2 minggu ya. Enggak, 10 hari. Iya, 10 harian. Jadi ya ngelepas kangen, sekalian support anak-anak. Tapi seindah-indahnya kota Braga, namun untuk urusan makanan, jiwa Donna dan Darius tetap tak pernah bisa move on dari cita rasa masakan Indonesia. Sehingga untuk makan siang bersama putra mereka, Donna dan Darius pun memilih restoran Indonesia dan memesan menu-menu yang Indonesia banget. Jika Donna memilih bakso, maka Darius dan putranya pun kompak memilih nasi kuning dengan lauk sate ayamnya. Dan uniknya begitu pulang ke rumah, jiwa Asian value Darius sebagai ayah ala Indonesia pun masih terlihat jelas diterapkan meski sedang berada di luar negeri. Bagaimana tidak jika bule terkenal dengan pola didik membiarkan anak-anak mereka belajar secara mandiri sendiri, maka Darius justru menemani Lionel sang putra yang baru 2 hari memasuki sekolah, tapi sudah harus menghadapi ujian sekolah. Benar-benar menunjukkan ayah siaga. Kita sudah di Base Camp. Ini restoran Indonesia yang ada di Braga. Aku makan bakso plus pangsitnya. Punya Pak Dari sudah datang. Satay ayam. Nasi kuning. Yes. Kayak salad. Saladnya fresh banget ini. Kamu coba dulu satenya. Rasanya ayam banget rasanya. Sambil nunggu makan malam, Kakak Leo dari tadi belajar loh, luar biasa. Dia hari kedua sekolah, besok hari ketiga udah ada tes psychology. Wow, kata teachernya nggak apa-apa, nanti Leo next test aja. Terus Leo bilang, no, I want to take the test. Dan dia harus belajar. Berapa halaman, Boy?
60, I think. Dan kamu udah baca berapa? Iya, nitip biasanya. makanan pasti, nitip minta makanan dari sini iya gitu. Cuma kemarin agak lebih ketat dari biasanya, jadi anak-anak cuma punya waktu buat keluar itu hari 3 pertama jam doang, 3 jam. Jadi akhirnya kita cuma ngajak dinner, nggak sempat masakin apa-apa. Ya, nggak lama lagi kita bisa benar-benar berlima bareng-bareng lagi karena udah hampir 3 tahun ini kan misah-misah ya. Sementara itu, di lain kisah, keseruan justru pecah ketika Tias Mirasih, Feby Marcelia, dan juga Esther Lita Koraima ikut merayakan syukuran ulang tahun Infotainment Silet yang ke-22. Ya, bisa menjadi bagian dari program Silet di tengah ketat dan alotnya persaingan program televisi. Tias dan Feby pun terkejut ketika mengetahui betapa tim Silet telah 2 dekade lebih mampu bertahan dan menjadi salah satu infotainment teratas di Indonesia yang uniknya diraih dengan penuh jatuh bangun oleh seluruh tim Silet. Tak heran ketika menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Silet ke-22 tahun, Feby dan Tias pun ikut merasa bangga dan bahagia lantaran banyaknya ilmu dan pembelajaran yang mereka dapat. Karena sejatinya meraih kesuksesan memang mudah, tapi mempertahankan kesuksesan yang justru membutuhkan dedikasi dan kreativitas yang kuat untuk bisa seperti Silet, mampu bertahan hingga 22 tahun dan masih banyak tahun lagi ke depan. Yang pastinya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Silet, ini 22 tahun perjalanan panjang pastinya, dan terima kasih sudah memberikan aku kesempatan. Di sini belajar banget lagi juga untuk menjadi presenter, apalagi presenter yang membawa nama Silet tuh udah gak main-main nih gitu nih bawanya nih, tantangannya luar biasa. Mudah-mudahan aku bisa terus belajar dan mudah-mudahan masih ada terus lagi di sini di ulang tahun berikutnya. Amin. Happy birthday. Terima kasih udah ajakin Feby juga bergabung di Silet. Masih banyak banget belajar udah beberapa bulan karena ya itu tadi bawa nama Silet. Jadi benar-benar belajar banget dan sangat bangga bisa bergabung di Silet. Esther Lita Koraima, Saya Feby Marcelia. Saya Tias Mirasih mengucapkan selamat ulang tahun Silet yang ke-22. Semoga makin jaya terus. Pastinya semakin sukses terus. dan tentunya memberikan informasi dan berita yang paling terupdate. Dan jangan lupa saksikan kita ya bertiga ini ya. Yay, happy birthday! Happy birthday!